Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 2 materi sudah saya upload di INOS ya. Ini itu tentang pengertian pengantar investasi dan nanti juga pasar modal. Yang pertama kita lihat pengertian dulu ya dari investasi. Itu menurut para ahli. Yang pertama menurut Jogianto, investasi itu dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi saat ini ya untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Jadi jelas, jadi kalau misalkan kita punya uang yang harusnya kita konsumsikan saat ini tapi kita simpan, eh, kita gunakan untuk eh, masalah produksi ya, misalkan baik kita lakukan sendiri atau misalkan dititipkan ke orang lain, itu termasuk dalam sebuah investasi. Kemudian jenis-jenis investasi, pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu investasi pada aset finansial dan investasi pada aset real. Kemudian yang ketiga juga ada yang satu saat ini ya, yang juga ngetren, yaitu investasi syariah. Ya, pada dasarnya sebenarnya investasi syariah sama aja dengan investasi konvensional, namun landasannya itu berdasarkan syariah. Jadi tidak boleh nanti melanggar syariah ya. Baik itu misalkan produknya yang diproduksinya ya. Misalkan kalau misalkan bisnis tidak boleh yang haram ya, misalkan bisnis eh, minuman keras dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita lihat tentang pengertian pasar modal. Ini menurut para ahli, yaitu menurut Marzuki Usman. Oke, pasar modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Oke, pasar modal juga sering disebut sebagai efek gitu ya. Nah, kayak bursa efek itu termasuk itu adalah pasar modal. Pasar modal memberikan jasa untuk menjembatani ya antara pemilik modal ya, atau kita sebut sebagai investor, dengan peminjam dana atau kita sebut sebagai emiten. Kemudian fungsi pasar modal pada dasarnya memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi dan juga fungsi keuangan. Kemudian manfaat adanya pasar modal yaitu dapat dirasakan baik oleh investor ya, seperti sebagai penanam modal ya, dan juga oleh emiten. Emiten di sini bisa berupa pemerintah maupun lembaga swasta lainnya. Ya, mungkin bagi investor manfaatnya ya dia bisa menginvestasikan uangnya gitu ya, atau hartanya gitu ya. Nah, sehingga nanti harta tersebut bertumbuh kan begitu. Berkembang, bertumbuh, meningkat. Nah, kemudian bagi emiten yang menggunakan uang itu juga akan menjadi modal untuk dia ya, modal usaha gitu ya, modal memproduksi sesuatu dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat instrumen pasar modal atau yang disebut dengan efek tadi ya, bursa efek, yaitu surat berharga ya yang diperdagangkan di bursa. Nah, kemudian instrumen pasar modal biasanya bersifat jangka panjang. Contoh misalkan instrumen pasar modal itu obligasi, saham, opsi. Nah, itu masuk instrumen pasar modal. Ya, saham juga termasuk surat berharga, obligasi juga sama, perjanjian, surat utang ya. Kemudian opsi, ya, opsi surat kontrak untuk menjual dan membeli saham ya, kalau itu terhadap saham. Kemudian selanjutnya pasar modal syariah merupakan instrumen pasar modal yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ya, ini untuk materi yang di pertemuan 2. Kemudian selanjutnya kita lihat jenis-jenis investasi ya. Oke, ini kita lihat jenis-jenis investasi secara umum, yaitu
tadi ya udah disampaikan bahwa investasi pada aset finansial dan investasi pada aset real. Ya, aset real itu di dunia industri ya, produksi, pabrik, garment dan sebagainya, termasuk industri real. Finansial itu di dunia keuangan, ya misalkan perbankan, kemudian tadi ya saham, opsi dan sebagainya. Oke, jenis-jenis investasi kita bagi berdasarkan prosesnya, itu ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung itu berarti dari pemodal itu langsung ke pengguna modal, ya. Dari investor langsung ke peminjam. Nah, itu langsung. Kalau yang tidak langsung berarti nanti ada pihak ketiga lagi, ya. Investor, kemudian pihak ketiga, baru pengguna modal. Contoh misalkan pihak ketiganya dana reksa, ya. Mereka punya manajer keuangan. Seperti itu ya, yang mengelola keuangan daripada investor untuk dibelikan ke saham apa misalkan ya, atau dibelikan ke obligasi apa. Nah, itu dikelola lagi. Nah, itu termasuk yang tidak langsung. Kemudian menurut tingkat resikonya, ada investasi yang berisiko tinggi, ada investasi yang berisiko rendah. Ya, contoh investasi yang berisiko tinggi itu ketika kita misalkan pakai uangnya itu dibelikan ke saham, ke opsi ya, itu tinggi risikonya karena di sana mengandung peluang yang naik dan turun harga itu cukup lumayan berisiko ya. Jadi misalkan kita membeli saham X, nah itu pasti setiap hari akan ada mengalami turun, mengalami naik gitu. Nah, jadi ada risiko rugi ketika saham itu ternyata kita prediksikan naik, ternyata pada kenyataannya malah turun. Nah, membuat kita rugi. Nah, untuk yang investasi berisiko rendah, nah itu biasanya berupa tabungan deposito berjangka misalkan. Itu risikonya rendah karena kita tidak ada risiko kehilangan uang kita ya. Itu kalau menabung.